Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sipa dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 0539555552 ingin menjabarkan jawaban tugas 3 Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi yang terkait dengan mempertahankan bahasa Indonesia. Baik, pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas dan lambang negara. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga menjadi simbol pemersatu seluruh rakyat Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Di era globalisasi pada saat ini, kita menghadapi gempuran budaya dan bahasa asing yang semakin kuat. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami urgensi, mempertahankan dan menguatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kekuatan besar sebagai identitas nasional. Pertama, bahasa Indonesia telah digunakan dalam berbagai forum internasional, salah satunya ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka konferensi ICIS ke-20 dengan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah mendapat pengakuan luas. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi lambang pemersatu bangsa sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Bahasa ini diresmikan sebagai bahasa negara yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang 24 tahun 2009 yang mengatur penggunaan bahasa negara agar digunakan secara benar dan bermartabat. Yang keempat, banyak pejabat negara yang wajib menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia, terutama pada forum resmi nasional maupun internasional di Indonesia. Aturan ini tegaskan dalam Perpres 63 tahun 2019. Semua hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki posisi kuat sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena merupakan simbol identitas dan pemersatu seluruh rakyat. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa ini juga membawa misi peradaban moderat yang memperkenalkan nilai-nilai Indonesia ke dunia. Bahkan pada saat ini, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai salah satu bahasa internasional. Seperti yang sering dikatakan, bahasa Indonesia bukan hanya lambang persatuan, tetapi juga sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan diplomasi bangsa. Tantangan di era globalisasi. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Korea membuat banyak remaja merasa lebih keren jika menggunakan bahasa asing tersebut. Yang kedua, mulai muncul kurangnya kebanggaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Banyak yang menganggap bahasa asing lebih modern dan bergengsi daripada bahasa nasional. Yang ketiga, arus budaya asing seperti musik pop dan K-pop membuat generasi Indonesia lebih mengidolakan bahasa asing. Keempat, teknologi dan aplikasi digital kebanyakan menggunakan bahasa asing, sehingga generasi muda mau tidak mau menggunakannya. Tantangan-tantangan itulah yang membuat bahasa Indonesia sering terpinggirkan, sehingga perlu ada upaya kolektif untuk mempertahankannya. Generasi muda memegang peran penting dalam melestarikan bahasa Indonesia. Pertama, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, termasuk saat presentasi, seminar, atau membuat konten digital. Kedua, membiasakan diri membaca dan meningkatkan literasi agar bahasa Indonesia digunakan dalam karya ilmiah dan literatur. Ketiga, aktif membuat konten digital berbahasa Indonesia seperti podcast, video edukasi, dan artikel. Yang keempat,
menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa modern dan berprestis. Yang kelima, mendukung program BIPA dengan menjadi relawan atau pengajar untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Dengan penggunaan yang kreatif dan bangga, bahasa Indonesia akan tetap hidup dan berkembang. Peran pemerintah dan lembaga dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga memiliki peran besar dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Pertama, pemerintah menyelenggarakan forum internasional seperti ITIS yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, sehingga memperkenalkan bahasa ini ke dunia internasional. Yang kedua, pemerintah mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di acara resmi sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2009 dan Perpres 63 tahun 2019. Ketiga, pemerintah memperkuat penelitian bahasa dan budaya melalui lembaga pendidikan untuk menjaga kualitas dan kelestarian bahasa Indonesia. Keempat, melalui program BIPA, pemerintah mengirim dosen ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan mempertahankan bahasa Indonesia. Dengan berbagai langkah dan upaya yang telah dibahas, kita berharap bahasa Indonesia semakin kuat di kancah nasional maupun di internasional. Globalisasi memang membawa tantangan, namun juga membuka peluang besar bagi bahasa Indonesia untuk berkembang. Generasi muda adalah kunci utama pelestarian bahasa ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.